Ya, sementara itu pemirsa, saksi AKBP Ari Cahya mengaku tidak pernah melihat alat bukti DVR CCTV yang menjadi permasalahan dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Ari Cahya alias Acai menjelaskan dirinya hanya mendapat cerita dari penyidik soal CCTV meski dirinya mengetahui ada pembunuhan Brigadir Yosua saat mendatangi TKP atas perintah Ferdi Sambo. Saudara apa yang tahu terkait dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus Sublas yang ada itu? Terkait apa yang saudara tahu? Obstruction of justice. Saya nggak tahu itu, tapi saya tahu itu bahasa Inggris. Jelasin, apakah ada di situ apa yang saudara tahu terkait itu? Yang kami tahu ya perkara yang beliau hadapi ini terkait kerusakan barang bukti. Yang merusakkan barang. Ya. Apanya yang barang dirusak? DVR. DVR yang mana? Tidak tahu yang mana. Tahu tadi bilang perusakan barang. Barangnya saya tidak pernah lihat, Bapak. Lalu apa yang saudara berikan keterangan terkait pengerusakan barang itu? Ya barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Nah, kenapa barang itu ada terkait lalu ada rusak? Dari mana tahu bahwa itu barang sudah rusak? Ya di kalangan kami juga sudah tahu kebanyakan kalau itu terjadi pada saat sudah ramai dan ditangani oleh cyber, kan saya jadi saksinya. Iya, kan saksi itu tahu melihat. Tentu yang saudara itu memberikan keterangan bahwa ini ada di pihak dalam keadaan rusak, di pihak itu mana? Apa? Tidak, saya dengan penyidik tidak ditunjukkan barang itu. Lalu yang diterangkan apa? Saudara saksi, tolong dibuka maskernya biar jelas. Terkait pertanyaan kami di BAP, Ya. terkait dengan barang mana yang dirusak. Iya. Terus ceritalah. Ya, yang jelas pada saat hari Jumat, Ya. kami datang ke TKP atas perintah Pak FS. Setelahnya di sana, pada saat ditelepon tidak dijelaskan sedang terjadi apa di rumah. Coba pelan-pelan. Yang menelepon saudara siapa? Pak Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Menelepon saudara kenapa? Tidak menjelaskan ada apa, hanya meminta saya datang ke rumah. Meminta saudara datang ke rumah siapa? Ke rumah Pak FS. Ke rumah Ferdi Sambo. Mau ngapain? Tidak tahu, beliau tidak menjelaskan. Baik, sudah sampai di sana. Lalu apa yang saudara dengar? Kami tidak langsung sampai di sana, Bapak. Jadi kami sempat ke rumahnya beliau dulu yang di Bangka. Oh, ke tempat lain dulu. Ya, Lalu dengan siapa saudara ke sana? dengan AKP Irfan. AKP Irfan. Kemudian lanjutkan ceritanya. Sesampainya di sana, karena tidak ada aktivitas sama sekali, Ya, kami menelpon supir beliau atas nama Daden. menelepon supir namanya siapa? Daden. Daden. Lalu apa kata Daden? Memberitahu kepada saudara apa? Saat itu tidak langsung diangkat. Lalu 5-10 menit berikutnya yang bersangkutan telepon saya jelaskan bahwa saya diperintah Bapak untuk Pak FS untuk ke rumah, namun saya tiba di kediaman yang di Bangka tidak ada aktivitas. terus Tanyakan posisi Bapak di mana gitu. terus Daden menyampaikan kalau posisinya di Duren 3. terus Ya, sampai di sana kami menghadap beliau di Ya. rumah melalui pintu garasi. menghadap beliau. Ya, melalui pintu garasi masuknya. Lalu ketemu beliau. Ada beliau sedang sendiri dalam posisi duduk di kaos coklat dan celana pendek. Oke. Saya asetnya lupa, pun posisi sedang merokok. Ketemulah beliau berdua saudara dengan saksi satu lagi. Ketemu. Baik. Apa kata dia setelah bertemu? Saat saya melewati pagar karena beliau masih merokok sendiri dengan wajah yang muka merah dan Wajah muka merah, tegang. Lalu setelah suasana dengan itu, saya beliau tanya gini, ada perintah. ya, Beliau
ke dalam. Mengajak ke dalam. Mengajak ke dalam. Ke dalam mana ini? Melalui Datang saudara tiga tadi masuk melalui dapur ya? melalui dapur. Lalu apa yang dia jelasin? Masuk, beliaunya saya di belakang ya. Ya, Setelah sampai di dapur, dari dapur posisinya ke ruang tengah terlihat ada seseorang tergeletak mulai dari paha sampai kaki di sebelah tangga. jarak saudara itu ada beberapa meter atau samar-samar melihat yang tergeletak itu? Sekitar 5 meter mungkin. Oh, terlihat jelas ya, samar. Tergeletak. Lalu ketemulah yang namanya yang memanggil saudara tadi. Si Ketemu Ferdi Pak Ferdi Sambo ketemu. Apa yang dia jelasin? Pada saat saya bertanya, posisi masih di dapur, mohon maaf Jenderal, itu siapa? Kurang lebih seperti itu. Beliau sampaikan itu Joshua. Ya. Kemudian saya tanya kenapa? Ya. Dia sudah kurang ajar, dia melecehkan ibu. Oke. Ya, kurang ajar melecehkan ibu. Terus terjadi tembak menembak dengan Richard. Oke. Apalagi ceritanya? Saat dari ruang dapur mau masuk ke ruang tengah, sempat ketemu dengan Pak Karo Provos yang lebih dulu ada di sana karena di dalam sudah banyak orang, Bapak. Oh, sudah banyak orang. Sudah banyak orang. Karo Provos. Ya. Itu siapa? Pak Beni. Oke. Lalu sudah melihat, lalu dia lanjut cerita berhadapan dengan Bapak saudara Pada saat saksi kan? Pak Ferdi Sambo maju lagi, Ya. karena Pak Beni lihat saya sempat ditanya kamu siapa, saya sampaikan saya Ari Cahya. Kemudian kenapa bisa datang ke sini? Saya ditelepon saya tunjuk Pak Ferdi Sambo. Oke. Dilanjut cerita oleh Ferdi Sambo, apa kata dia terkait dengan pemanggilan pada saudara? Tidak ada, saya hanya beliau di belakang pada saat selesai melihat jenazah tersebut, karena di situ posisinya ada Ricky, saya sempat dia juga menghampiri Pak Ferdi, kemudian saya tanyakan kepada Ricky, ya ada apa? Saya bilang terus kurang lebih dia menceritakan bahwa terjadi tembak menembak. Saya tanya yang menembak siapa? Dia menunjuk ke arah Richard. Karena saya tanya, saya nggak kenal Richard, jadi saya tanya kamu Richard. Yang bersangkutan mengiyakan. Kemudian ini ada apa? Tembak menembak Pak, tapi dia nembak saya duluan. Ke atas si Richard ini ya? Richard. Baik, pemirsa, kabar khusus akan kita lanjutkan namun usai jeda sesaat lagi.